menyatakan bahwa itu nyata. Mau gantung diri. Sudah melihat diri saya gantung diri. Nah, kiamatnya seperti apa sih? Satu, kiamat secara keluarga. Jadi keluarga dihancurkan. Betul. Ya kan? Makanya Mas Aldi mengalami itu. Saya juga pernah mengalami sama, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Oke, teman-teman, sekarang saya dengan wajah baru. Iya, wajah baru. Yang jelas lebih tampan beliau daripada saya. Wajahnya ganteng ya. Aku wis kayak ngene iki ya. Oke, rahayu Mas Aldi. Terima kasih Mas Yunus. Oke, rahayu Mas Aldi. Oke, bagaimana kabarnya Mas Aldi? Pasti selalu sehat, kaya raya, sakti, bahagia. Jangan lupa ya, kata-kata adalah doa. Doa al-kalamu nisfud doa. Oke teman-teman, nah ini Mas Aldi ya, saya kenalkan. Jadi Mas Aldi ini mulai hari ini dan seterusnya akan bernaung di RK. Oke, di mana? Ya nanti tahu sendiri lah, ya kan intinya. Saya sudah melalang buana ya, melihat ya, mengeker itu ya. Mengeker itu gini ya, ya membidik, melihat semua orang ini yang spek yang diinginkan di dalam RK ini baru kelihatan dan ketemu di Mas Aldi ini, dan ternyata Mas Aldi juga ternyata sudah pernah mengikuti RK Mas ya. Dulu RK apa Mas? RK private angkatan 41. Angkatan 41 di Kediri. Di Kediri ya. Berarti itu 41 itu 2021 ya. Oke. Oke Mas Adi, bisa dikenalkan dulu sama teman-teman namanya, rumahnya, dan sekarang menjadi praktisi energi. Apa tadi? Ya, praktisi energi Mas. Praktisi energi. Kenalkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedijongtian, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Yunus. Siap, sama-sama. Perkenalkan saya Aldi Mas. Saya pernah ikut RK private angkatan 41 2021. Gitu. Jadi keseharian saya itu ya bisnismen lah. Gitu. Pengusaha teman-teman, sama ya, pengusaha ya. Jadi teman-teman kalau membutuhkan udang, jadi tambaknya beliau ya. Nah, dan beliau juga praktisi energi. Oke Mas Aldi. Boleh diceritakan perjalanan hidupnya ya kan? Saya dengar dulu juga hampir pernah jadi seorang pengantin, bukan pengantin nikah gitu ya, pengantin bom. Jadi radikalis beliau dulu. Ya, bisa ceritakan perjalanan hidupnya. Jadi ini hanya untuk memberikan edukasi gini Mas. Orang yang suka mengkafirkan, menyesatkan gitu kan? Itu kan berarti orang yang belum pernah jadi seperti kita, dan kita sudah pernah kan gitu jadi seperti mereka. Kalau dulu saya pernah bernaung di HTI, ya kan, ya pernah bernaung di HTI, di kami kan, otomatis kan pernah kan gitu kan. Jadi mereka kan suka menyesatkan kan. Nah ketika kita sudah seperti ini, menyesatkan itu nggak mampu Mas. Kenapa? Karena di dalam diri orang, setiap makhluk itu pasti ada sang Tuhan. Oke, boleh diceritakan pengalaman hidupnya before after RK Mas. Oke, terima kasih Mas Yunus. Jadi dulunya itu kan saya bisnismen Mas. Terus ya zaman COVID itu kan mungkin semua sektor usaha kan hancur ya Mas. Bisa dikatakan seperti itu. Nah di situ akhirnya saya lihat YouTube karena memang nggak ada kerjaan kan Mas. Nggak ada kerjaan, saya nonton YouTube kok ada Mas Yunus di situ. Bentar Pak, saya garis bawahi dulu ya. Mas Aldi ini beda dengan saya. Kalau saya dilahirkan dari orang di bawah. Kalau Mas Aldi ini dilahirkan di keluarga miliarder teman-teman.
Iya Mas, jadi basic keluarga saya sebenarnya ya orang berkecukupan seperti itu. Miliarder ya? Nah, super miliarder gitu. Amin. Oke. Nah, saat COVID itu kan jatuh semua. Nah, saya kok nonton Mas Yunus ada terapi mental kaya di situ. Gitu. Nah, saya ikutlah di situ Mas. Jadi sebelum saya mengikuti RK itu basic pribadi saya. Sebenarnya saya seorang ekstremis. Oh yes. Kalau Mas Yunus ingat dulu, bahkan saya masih ada fotonya Mas dulu. Waktu salaman sama Mas Yunus bawa itu sertifikatnya itu, saya masih ada titik 2 di. Masih ada ini ya, masih ada baikul ortanya ya. Nah, itu. Tanda sholat di wajah Mas. Tanda sholat ya. Tanda sholat di wajah. Nah. Dan kalau pakai topi gini. Terus kalau jalan gini, karena surga sendiri ya. Saya masih, pokoknya yang paling benar saya, yang lainnya salah semua. Surga hanya milik saya, kaplingan surga itu milik saya semua. Gitu. Padahal kalau Mas Aldi ini ngapling surga, aku ngapling neraka teman-teman. Ngapling untuk jualan es teh sama es jeruk nanti Mas. Kalau orang-orang capek disiksa ya kan, malaikat nyampe siksa kan pasti capek toh, minum teh. Panas. Oke lanjut Mas. Nah. Dari situ, lalu ini saya katakan sejujur-jujurnya. Iya harus jujur dong. Iya, saya katakan sejujur-jujurnya. Jadi waktu saya menjalani RK itu kan ada pakemnya itu 41 hari ya Mas. Saya waktu itu selalu gagal untuk mencapai 41 hari di jam yang sama. Jadi hari ke sekian belas ataupun 20 sekian itu selalu terputus, entah dari faktor eksternal atau internal saya yang ngantuk begitu. Nah, akhirnya saya putus asa di situ, Mas. Udah, wah ngapain sih kayak gini, selalu gagal gitu kan, Mas. Gini-gini gitu. Ya, cuma gini aja ini. Nggak ada hasilnya gitu ya. Efeknya apa sih gitu. Akhirnya saya stop. Karena memang ngapain sih cuma gini-gini doang gitu kan. Setelah itu ternyata kehidupan saya semakin belangsak. Sempat ada pikiran, Mas Yunus nggak teli, ngapusi. Ada pernah nggak? Ada, Mas, jujur aja, ada, Mas. Mas kehilangan uang sekian ternyata, kan gitu. Hampir menuntut jenengan, saya minta uangnya balik waktu itu. Nah, kenapa kok nggak dituntut? Malah sekarang gabung malah tak kasih banyak uang nanti. Hampir saya WA dengan minta uangnya balik, Mas, karena kehidupan waktu itu saking blangsaknya. Sampai tidak ada pilihan selain berserah, selain memang benar-benar menyerah dan pasrah waktu itu. Di titik itu saya hampir bundir, Mas. Hampir bunuh diri ya? Jangankan itu, saya itu sudah berdelusi bahwa diri saya sudah gantung diri, Mas. Sudah visualisasi. Sudah bukan hanya halusinasi, tapi sudah berdelusi memang menyatakan bahwa itu nyata. Mau gantung diri. Sudah melihat diri saya gantung diri. Di pohon cepluan atau pohon? Di rumah, Mas, di kamar. Oh, tak kira di pohon cepluan. Di kamar. Nah, terbesit satu kalimat dari Mas Yunus waktu itu bahwa ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Teman-teman, ngelmu iku kalakone kanthi laku, bahasa Indonesianya, ilmu itu kalau mau ada manfaatnya, ada efeknya harus dilakukan. Nah, itu ada di ada di kitab Widatama ya, serat Widatama karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran IV. Oke Mas, lanjut. Nah, setelah itu karena memang saya sudah berserah, sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kehidupan ya. Bisa dibilang ada kegagalan kerja yang membuat saya itu harus menanggung sekian banyak, bahkan itu sebenarnya bukan kesalahan saya, memang kesalahan teknis. Setelah itu mohon maaf, pasangan pun juga lepas begitu. Bahkan keluarga saya pun yang sebenarnya bisa membantu itu seperti tutup mata, Mas. Seperti tutup mata. Pokoknya udah 360 derajat kemanapun saya melangkah, di situ isinya masalah. Isinya masalah ya.
Sudah. Tapi belum tahu ya bahwa itu sebenarnya apa gitu ya. Belum tahu. Nanti tak jelaskan buat pengalaman teman-teman juga. Ya. 360 derajat, pokoknya jangankan melangkah, melihat kemanapun isinya masalah. Oke. Gitu, ibaratnya seperti itu. Oke. Setelah saya berpasrah, kan memang tidak ada yang bisa saya lakukan selain berpasrah. Jadi nggak ada lagi yang bisa saya lakukan. Setelah terbesit ngelmu iku kalakone kanthi laku, nah yang saya punya satu-satunya waktu itu ya tirakat dari RK. Dari RK, oke. Ya. Jadi kembali lagi. Akhirnya saya lakukan dulu, Mas. Dilakukan lagi. Saya lakukan dulu. Bahkan mohon maaf Mas Yunus, mungkin orang-orang yang lain itu hanya melakukan RKBE selama 41 hari, habis itu RKRU 41 hari kan begitu. Saya rangkum semuanya dalam 41 hari itu, setiap hari saya lakukan. Padahal itu berat loh. Berat, Mas. Saya siksa tubuh saya sendiri waktu itu, tak gembleng tubuh saya waktu itu. Berarti intinya prihatin ya? Prihatin. Perih batin, Mas. Ya. Oke. Nah, setelah itu ternyata saya mengalami awakening. Oke. Dari segala aspek kehidupan. Itu mengalami awakening itu, oke. Saya Mas, bahasa awakening nanti teman-teman sing tuwek-tuwek sing tua-tua nggak ngerti itu apa? Kebangkitan dari segala aspek. Kebangkitan dari segala aspek. Ya. Mungkin bisa juga 8 aspek kehidupan. Ya, 8 aspek kan gitu ya. Itu jaraknya berapa lama, Mas? Dari mulai lagi itu loh. Oh. Berarti mulai ber-RK lagi. Ya, dari mulai ber-RK lagi setelah belum selesai 41 hari itu sudah mulai membaik, Mas. Oke. Sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik, semuanya tiba-tiba tertata dengan sendirinya. Tanpa saya harus berusaha apapun, gitu kan. Bahkan ini saksinya istri saya, Mas. Saksinya istri saya. Jadi kan saya itu hanya terbesit, gitu kan. Saya hanya menerapkan gelombang otak gamma di situ, yang saya pelajari dari RK. Benar-benar saya tidak memikirkan apapun. Zero mind. Ya. Saya hanya terbesit waktu itu. Saya ngomong sama istri saya, kayaknya aku harus mulai lebih produktif lagi deh. Iya. Terus tiba-tiba saya waktu live TikTok, jenengan masuk, Mas Yunus masuk. Karena kan ya kesibukan saya di rumah kan bisa disambi, Mas. Jadi banyak waktu luang yang bisa saya manfaatkan. Oke. Tapi saya kan domisilinya di Jogja. Mohon maaf Mas Yunus, di Jogja itu UMR-nya kecil. Dan kebutuhannya lebih mahal daripada di sini, daripada kota-kota lain. Seharusnya saya bisa lebih produktif, harus produktif lagi. Banyak waktu yang bisa saya gunakan untuk lebih produktif lagi gitu loh. Hanya terbesit, wah harusnya aku lebih bisa produktif lagi. Kok sekarang tiba-tiba saya digerakkan semesta untuk bergabung lagi di Kriya Kesadaran Yogi, gitu Mas Yunus. Bahkan bergabungnya tidak hanya bergabung biasa ya, tapi masuk ke dalam ya. Iya, masuk ke dalamnya gitu. Oke. Tapi gini Mas, ini mungkin bagi teman-teman yang tidak paham ya, bahwa orang itu kalau mau mengalami kebangkitan spiritual itu harus kiamat dulu loh. Nah ini banyak teman-teman yang ketika terjadi sebuah kiamat gitu ya, mereka putus asa. Akhirnya, ngapain ini, terus akhirnya mencari lain. Akhirnya apa? Nggak sampai. Ya. Nah, maksudnya kiamat itu seperti apa, teman-teman? Ya, seperti yang di surat Al-Zalzalah kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ketika langit bumimu digoncangkan. Ini bukan langit digoncangkan, bumi kiamat versi seperti di agama, enggak, melainkan dunia kita. Ya. Dunia kita dan pikiran kita, ya. Itu kalau sudah kiamat gitu ya. Nah, kiamatnya seperti apa sih? Satu, kiamat secara keluarga. Jadi keluarga dihancurkan. Betul. Ya kan? Makanya Mas Aldi mengalami itu. Saya juga pernah mengalami sama, ya. Terus kita dikiamatkan saudara. Ya. Ya kan? Dibenci, dipandang rendah, betul? Ya. Ya, terus sosial masyarakat, teman dan lain-lain. Iya. Terus dikiamatkan ekonomi. Iya. Dikiamatkan finansial, dikiamatkan semua. Ya kan? Pasangan. Pasangan kan keluarga tadi, ya kan? Ketika sudah mengalami seperti ini, berarti teman-teman sebenarnya itu adalah sudah mulai mau kebangkitan sebenarnya. Yang namanya rumah rusak, Mas, ya kan? Katakanlah punya rumah nih, analoginya ada rumah nih.
Rumah temboknya rusak, gentengnya rusak. Ini kalau mau diperbaiki, yang harus dilakukan apa? Diperbaiki atau dihancurkan? Hancurkan Ya dulu. dihancurkan. Ya. Makanya kenapa harus kiamat dulu teman-teman. Nah ini yang tidak dipahami teman-teman Mas Aldi. Ketika sudah ber-RK atau yang lain gitu kan. Ketika tambah buruk itu malah menyalahkan. Iya. Menyalahkan metodenya, seperti Mas Aldi tadi kan, menyalahkan saya, mau kembali uangnya dan lain-lain. Itu sebenarnya awal gitu kan, awal dari kebangkitan. Tapi ketika sudah menerima, pasrah kan tadi. Dulu. Pasrah, di situ mulai 8 aspek kehidupan mulai terbaiki tanpa harus memperbaiki, benar nggak? Betul. Jadi teman-teman yang di luar sana, ketika sudah mengikuti pelatihan apapun, termasuk RK, kok tidak ada perbaikan, itu adalah sebenarnya kiamatmu gitu loh. Kiamat memperbaiki apa? Memperbaiki 8 aspek kehidupanmu memang harus dikiamatkan. Makanya di surat Al-Zalzalah kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalah. Itu dibaca. Itu sebenarnya bukan kiamat-kiamat versi itu, tapi kiamat kehidupan kita. Nah ini seperti itu teman-teman. Oke Mas, lanjut. Ini supaya teman-teman yang mengalami seperti Mas Aldi paham ya, supaya tetap menjalankan yang namanya ngelmuiku kalakone ganti laku kan gitu kan? Iya, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Makanya ketika mulai lagi dengan semangatnya itulah sebenarnya yang membuat hidupnya sentosa kan gitu. Betul Mas. Nah, ini Mas Aldi, tadi juga ada cerita sedikit ya, bahwa Mas Aldi sempat, mohon maaf, kita nggak usah menyebut merek, pernah sehabis RK dengan teman-teman RK kesana kan nambah ilmu, ya kan, nambah ilmu lagi, dan akhirnya kembali lagi kepada RK. Itu boleh tahu Mas, kenapa? Seperti apa, atau maksudnya gini? Seperti di sana, di barat sana ya kan, seperti itu. Terus ada lagi itu. Ini untuk teman-teman sih, sebenarnya apa yang harus dilakukan Mas? Ya, yang jelas kenapa saya tidak melanjutkan yang lain Mas. Singkat cerita sebenarnya saya tidak merasakan efek dari yang lain, begitu. Bahkan yang lain itu yang mengatasnamakan keyakinan ataupun agama tertentu ataupun metode dan keyakinan tertentu. Padahal materinya bagus loh. Materinya bagus-bagus kan? Terlihat bagus. Oh, terlihat bagus ya. Materinya luar biasa, terlihat bagus ya. Terus? Nah, itu ternyata tidak merubah apapun dari kehidupan saya. Oke. Malah semakin menghancurkan gitu. Malah semakin menghancurkan. Tapi di RK ini ternyata memang benar-benar memperbaiki semua energi saya, Mas. Walaupun minim materi ya, minim pemahaman ya. Minim pemahaman, tapi lebih banyak lakunya. Oke. Karena mohon maaf, Mas, daripada terlalu banyak teori yang jelimet, kan lebih baik dibanyakin lakunya, dibanyakin prakteknya, Mas. Oke. Kan gitu. Karena yang tempat yang lain itu hanya teorinya yang terlihat luar biasa, tapi ya prakteknya tidak. Ada berapa tempat sih yang pernah didatangi Mas Aldi? Ya ada beberapa sih Mas. Ada beberapa ya. Ada beberapa ya gitu. Bahkan mehong-mehong ya. Setiap upgrade keilmuan pasti berbayar. Tapi kalau di RK kan Mas Yunus ada ini Mas, after sales seumur hidup gitu. Bahkan saresehan ya itu pun, bahkan ketemu saya pun free, tidak bayar. Nelpon sewaktu-waktu. Tadi kan Mas Aldi juga tahu saya ditelepon salah satu member RK ketika nggak tak angkat Mas Yeni, ya kan Mas Yeni yang ditelepon ke komplain ya kan, nggak diangkat sama Mas Jun, saya langsung nelpon kan gitu kan. Saya tidak karena saya tidak butuh validasi. Ya. Tapi teman-temannya Mas Aldi ini yang juga sempat mengikuti, kalau sekarang dilihat gimana Mas ekonominya? Maksudnya mengikuti bukan RK ya, sudah mengikuti sana-sana yang lain maksudnya. Itu gimana? Saya tidak perlu sebut merek ya Mas. Oh jangan. Tidak perlu sebut merek. Tapi secara 8 aspek kehidupan semuanya tidak ada yang membaik. Bahkan ada yang ambil pesugihan juga.
Iya. Iya, ada Mas. Tapi ya tidak membaik juga. Padahal sudah ambil pesugihan itu ya? Iya. Tapi nggak membaik? Nggak membaik, malah semakin ada masalah. Oh. Berarti salah pesugihan, Mas? Mungkin salah dukunnya, Mas. Oh, salah dukunnya ya, bukan salah pesugihannya ya. Oke, harusnya itu tinggal kalau mau pesugihan tinggal ke Parangkusumo beli tuyul udah selesai. 2 juta itu udah dapat tuyul. Terus kalau di Gunung Kawi itu 14 juta. Iya. Di Gunung Kawi itu 14 juta sudah dapat semuanya. Plus ubur rampenya dan lain-lain. Loh, teman-teman tak kasih tahu loh, kalau kepengen pesugihan ya bisa datang di Gunung Kawi. Itu kalau nggak salah 14 juta. Bukan kalau nggak salah, karena kemarin saya habis membatalkan juga teman yang ambil pesugihan di sana. Saya habis membatalkan, ternyata untuk beli ubur rampenya itu sekitar biayanya segitu ke kuncennya dan yang lain. Jadi jangan salah dukun kalau pesugihan itu yang asli ngono loh ya, ke Gunung Kemukus, ya ke Pantai Selatan gitu kan, ke Gunung Kawi, ke Parangkusumo atau yang lain kan gitu kan. Nah, oke, Mas Aldi ya. Mas Aldi ini sekarang menjadi seorang praktisi energi. Nah, boleh spill sedikit sih Mas. Apa yang pemahaman apa, ilmu apa yang sebenarnya mau disampaikan kepada tentunya masyarakat bahwa tentang hidup itu harus seperti energi itu seperti apa sih Mas? Jadi saya memahami everything is energy, Mas. Ternyata semua ini adalah energi. Saya, jenengan, atau apapun yang ada di alam semesta ini adalah energi. Gitu. Termasuk ini juga energi, Mas? Semuanya. Oke, saya minum dulu, Mas. Monggo. Nah, kita ini adalah makhluk energi yang memadat menjadi materi, seperti itu. Dari energi menjadi atom, atom menjadi molekul, molekul menjadi sel, sel menjadi organ, kan gitu. Nah, saat kita berspiritual itu ternyata kita mengolah energi kita untuk memperbaiki segala aspek kehidupan yang kita jalani, begitu. Kalau berspiritual kok tidak memperbaiki 8 aspek kehidupan, khususnya mohon maaf nih dasarnya adalah finansial. Ya ngapain berspiritual? Nah, betul. Untuk apa berspiritual kalau tidak memperbaiki segala aspek yang dibutuhkan? 8 aspek ini ya. 8 aspek itu. Nah, di dalam RK ini yang saya jalani ini ternyata memang luar biasa sekali, Mas. Dari saya yang overthinking, itu kan karena energi itu kan mengalir sesuai atensi kita, ya kan. Saat saya overthinking itu kan ternyata energi saya habis mengalir kemana-mana tuh, sampai saya masuk ke survival mode bertahan hidup, gitu, mode bertahan hidup karena saya kehabisan energi waktu itu, sampai telinga saya sendiri berbicara kill yourself gitu, untuk membunuh diri saya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kehabisan energi, Mas. Karena overthinking. Kan gitu. Overthinking gitu. Di dalam RK ini ternyata tidak hanya menambal kebocoran energi saya, tapi memang menyerap energi alam untuk masuk ke dalam tubuh saya, ke diri saya, lalu saya olah untuk apapun yang saya butuhkan. Bahkan nggak hanya yang dibutuhkan, yang diinginkan dulu bisa terwujud, Mas. Oke. Gitu. Sebenarnya keren ya sebenarnya. Sebenarnya keren, cuma nggak mau pada laku aja. Bukan nggak mau, Mas, mungkin pemahaman yang kurang, ya kan. Satu itu, yang kedua mungkin juga tujuannya yang keliru, yaitu kekayaan. Betul. Padahal kekayaan itu hanya sebatas efek dan fasilitas ketika kita berspiritual. Sebenarnya kan seperti itu, Mas. Ya, itu mungkin yang dipahami teman-teman. Nah, Mas Aldi, seberapa penting sih yang namanya laku dan tirakat itu? Lebih penting daripada teori, Mas. Karena memang kalau terlalu banyak teori, ibaratnya begini, Mas. Kita itu terlalu banyak mengoleksi pedang, mengoleksi senjata, tapi tidak pernah diasah, tidak pernah melatih skill kita untuk menggunakan senjata itu. Akhirnya saat perang ataupun saat musuh datang, ya kita sendiri tidak bisa menggunakan terlalu banyak senjata yang kita koleksi. Lebih baik kalau menurut saya ya sedikit teori it's okay lah, tapi teori yang sedikit itu kita maksimalkan. Kita latih teori yang kita dapatkan gitu loh, Mas. Jadi saat
musuh itu datang, ya kita bisa melawan dengan teori itu. Ya. Daripada terlalu banyak teori, terlalu banyak mengoleksi senjata, saat perang bingung mau pakai yang mana. Mau pakai yang mana? Ya kan? Misalkan bisa pilih salah satu senjata juga bingung cara pakainya. Gitu. Kebanyakan orang seperti itu, Mas. Jadi kebanyakan orang hanya kebanyakan teori. Teori saja, sehingga tidak ada laku dan tirakat gitu ya. Laku tirakat itu kalau saya ibaratkan sebagai mengasah senjatanya gitu. Oke. Makanya DRK ini minim ya teori ya. Teori secukupnya, yang penting prakteknya ya. Karena saya mengadopsi itu tadi, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Jadi memang harus ada laku di situ. Ada tirakatnya, Mas. Ada tirakatnya. Dan apa sih, Mas, pendapatnya teman-teman di era kebangkitan spiritual ini? Tetapi yang saya lihat fenomena yang ada itu untuk teman-teman yang berspiritual ini, mereka malah tidak melakukan tirakat, Mas. Itu sehingga berefek kepada, mohon maaf nih, mengikuti pelatihan A, B, E, dan C gitu kan, tapi sama sekali tidak ada tirakatnya, akhirnya mendatangkan perubahan yang sifatnya kontemporer, hanya sementara. Nah, itu sebenarnya ini kalau Mas Aldi, kemarin saya melihat di live TikTok-nya gitu kan, membahas tentang pentingnya yang namanya laku dan tirakat. Ini sebenarnya kalau Mas Aldi sendiri, ini fenomena apa sebenarnya? Kok banyak teman-teman yang praktisi justru malah banyak teorinya, yang dimana sifatnya hanya kontemporer, tidak selamanya. Kan Mas Aldi sudah berapa tahun? 2021, 22, 23, 24, 25. Berarti hampir 5 tahun kan? Hampir 5 tahun. Dan karena banyak laku, akhirnya tidak kontemporer kan? Tapi terus perbaikan permanen kan? Nah, ini pendapatnya Mas Aldi seperti apa? Ini pendapat saya pribadi. Iyalah, masa Pak RT? Nggak ada Pak RT. Itu kalau menurut saya berhubungan dengan seleksi alam sih, Mas. Oh gitu. Maksudnya gimana seleksi alam maksudnya? Maksudnya ya memang nanti hanya orang-orang yang mau laku saja yang akan terpilih untuk selamat dan untuk mengikuti era gelombang kebangkitan spiritual ini. Kalau secara singkat sih seperti itu aja, karena kenyataannya banyak yang udah dikasih laku tapi tidak mau melakukan. Akhirnya pindah lagi, malah terlalu banyak teori. Gitu. Ya inilah orang-orang yang terseleksi di sini, Mas. Oke. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mereka akan terseleksi dengan sendirinya. Nah, kenapa kok teman-teman itu tidak mengajarkan tirakat, Mas? Nah, itu saya juga nggak tahu ya. Kenapa kok nggak mengajarkan tirakatnya, hanya mengajarkan teori-teorinya saja. Teori dan laku mungkin. Iya. Padahal Gus Dur bilang loh, kalau hidup itu kudu ditirakati dan diriadoi. Tirakat itu pertama lah. Tirakat itu kan prihatin tuh. Prihatin kan perihnya hati sebenarnya, kan gitu. Tapi sayang banyak teman-teman di luar sana yang tidak mengajarkan tirakat, ya mungkin karena ilmunya tidak leluhur. Maksudnya tidak leluhur itu ya ilmu baru gitu loh. Modern, ilmu dari Eropa kan gitu kan. Ilmu impor, Mas. Ilmu impor. Impor gitu kan. Sama dengan agamanya impor kan gitu. Kan agama impor, Mas. Agama impor kan. Nah, iya. Kalau di sini kan animisme, dinamisme, panteisme begitu ya, Mas. Kalau saya tidak sebenarnya nggak ada, Mas. Animisme, dinamisme nggak ada. Leluhur kita itu tidak menyembah demit loh, Mas. Kalau dibilang oleh orang-orang kan animisme, ya kan? Tapi sebenarnya ketika kita datang ke pohon, kan tidak animisme, dinamisme, kita menyembah, kan tidak menyembah. Tapi bagi orang yang tidak pernah mau memahami gitu ya, tidak memahami, ya itu disebut animisme, dinamisme. Nah, ya kan? Secara visual kita seperti menyembah ya, Mas. Sebenarnya sama, Mas. Kalau di pusatnya sana ya sama seperti menyembah kan, sama. Tapi mereka dibilang gitu kan nggak mau. Justru menyembah sesuatu. Iya.
Iya, seperti itu. Itu nanti aja ngomongin tentang agama kan gitu. Sensitif ya Mas. Tapi kalau hari ini beberapa bulan hari ini saya sudah mulai speak up sih. Sudah mulai speak up, tapi juga speak up saya itu saya dasari dengan Quran sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena banyak ajaran agama ini sudah tidak sesuai dengan Quran. Ya. Atau kitab suci, ada Quran, ada Injil, ada macam-macam. Tapi sesuai dengan mulutnya si sales-sales agama ini gitu loh. Sesuai tafsir ini Mas, tafsir Departemen Agama tahun 60-an. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya oke teman-teman, hari ini jangan ngomongin itu ya, nanti banyak lagi ya kita ngobrol atau banyak ilmu dari Mas Aldi ini yang akan disampaikan di RK ini ya, dan tentunya Mas Aldi ini memang saya panggil untuk gabung di RK ini, dan terima kasih Mas. Alhamdulillah beliaunya siap bergabung untuk memayu hayuning diri. Ya pasti diri kan harus ada toh Mas ya kan. Memayu ning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning masyarakat, dan memayu hayuning bawono. Itu ya kalau di dalam Islam hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minal alam gitu ya. Jadi Mas Aldi mulai hari ini akan bergabung di dalam RK. Jadi teman-teman akan bertemu dengan Mas Aldi ini. Ya. Oke, terima kasih teman-teman, dan terima kasih Mas Aldi sudah bergabung di sini. Nanti kita akan banyak lagi ngobrol ya. Tentunya pasti kita akan lebih besar ya. Kita nggak usah banyak pemahaman, yang penting laku tirakat udah selesai gitu aja Mas ya. Oke. Dan saya ingatkan teman-teman yang sedang mengalami kiamat gitu ya, kiamat kehidupannya, itu nggak perlu putus asa. Tetap lanjutkan karena memang siklusnya seperti itu ya Mas ya, siklusnya seperti itu. Jadi teman-teman ketika mengalami idza zulzilatil ardu zilzalaha, jangan putus asa, jangan mencari yang lain, fokus pada diri, sumeleh, pasrah, di situ pasti akan harmoni hidupnya ya. Oke, terima kasih. Jika ada salah dari kami mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.